Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi Geopolitik Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi Mayoni, kemudian ada Eyu Akbar Yurino, ada Farel Akbar Sikro, ada Mahesa Aditya, ada saya sendiri, Kadek Ria Wiryantini, kemudian ada Sinta Koralia, ada Natasha Julia, dan Wahyu Kumbarayanti. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari geopolitik. Geopolitik dapat dibagi menjadi dua, geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kekuatan yang menentukan kekuatan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Selain itu, geopolitik juga mengandung 3 unsur. Yang pertama ada rasa paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiganya bersatu dalam semangat nasionalis dan sekaligus mendorong tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan proklamasi. Menurut Halvesnia, geopolitik sebagai cabang dari geografi politik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, dan kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain, di mana menurut definisi ini geopolitik merupakan suatu disiplin ilmu dan memiliki ilmu dasar alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik Herbert Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947. Mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatannya dikenal sebagai daerah jantung. Barang siapa yang menguasai daerah jantung dunia Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik Apollinaire Mahan pada tahun 1840 sampai 1914. Mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, tetapi lebih lanjut memerlukan pembangunan kekuatan maritim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik dari Frederick Ratzel. Pokok-pokok ajaran Frederick Ratzel adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara itu seperti organisme yang hidup. Yang kedua, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati dalam arti kekuatan. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang keempat, semakin tinggi budaya suatu bangsa, maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Dan yang terakhir, hal ini melegitimasikan hukum ekspansi atau perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, dan setiap kegiatannya harus diimbangi oleh pemekaran wilayah. Lalu saya akan menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah sebagai ruang hidup dibagi menjadi dua. Satu, wilayah formal, dan dua, wilayah fungsional. Wilayah formal adalah kawasan yang homogen, bercirikan sesuatu yang dimiliki pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk, agama, kebangsaan, budaya, dan identitas politik, serta tipe iklim tertentu, bentuk lahan, dan vegetasi. Wilayah dengan bentuk kesatuan ideologis salah satunya adalah negara. Dulu wilayah diklasifikasikan dengan melihat kondisi fisik, berupa iklim dan topografi. Pengertian ini semakin meluas dan dikriteriakan menurut ekonomi, misalnya industri-industri atau tipe pertanian, bahkan digunakan kriteria sosial politik. Dapat disimpulkan apa yang dimaksud wilayah formal adalah suatu wilayah statis, homogen, dan pasif. Yuk sini yuk, kayak kemana aja yuk, lanjutin materinya yuk. Kayak itu hilang, Lupa dong. kayak scroll sendiri ya, lanjutin silahkan. Ya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah suatu kawasan yang difungsikan menurut jenis dan fungsinya. Wilayah fungsional saling berhubungan satu sama lain, misalnya kota, kecamatan, dan kelurahan yang selalu berhubungan. Wilayah fungsional berada di sekeliling titik pertumbuhan dan terjalin dengan titik pertumbuhan melalui sistem transportasi, komunikasi, kelompok ekonomi, serta perdagangan, dan mendukung perkembangan daerah lain melalui jalur transportasi.
Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk yang hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam. Dengan demikian, ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara efisien loh, dan se-efektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional. Salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat pada UU 4 nomor 5 tahun 1965. Pasal 2 UU 4 memuat wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, dalam rangka menerapkan penataan ruang untuk pada akhirnya mewujudkan pengembangan wilayah Stop deh. Oh